Kalian udah nih MBTI yang personality itu siang nih paling terakhir so. Makanya kita baik, didefinisikan itu kan jam 1 hari ini dan menilai kalau itu sebenarnya boleh di atas. Secara umum kalau dia bilangan langsung kan ya bahasa sederhananya adalah dia selalu bernilai positif. Kan nilai mutlak dari 5 nilai mutlak dari 5. Coba kalau kita mengambil bilangan sebagai contoh, kami bagaimana suatu persamaan atau suatu sistem berlaku. Padahal konsep atau persamaan itu belum tentu diwakili dengan contoh. Misal di sini ada min 5 sama dengan 5. Padahal kalau kita ikuti dari sini maksudnya adalah negatif 5 sama dengan negatif daripada 5 ya, karena negatif 5 dari coba yang ini X, ini X, lalu dia negatif ini X ya, di X nya bernilai negatif X karena negatif X kurang dari itu adalah sesuai dengan proses. Jadi aplikasinya tadi kita tahu bahwa dia plus hasil akhirnya itu positif semuanya. Ya, tapi kalau dia X kita nggak tahu dia positif atau negatif. Ini 7. Kita nggak tahu di mana positif di mana negatifnya. Dan berbagai bentuk yang lainnya. Tapi kalau dia bilangan langsung, tahu langsung adalah dia bilangan langsung. Misalkan di slide itu adalah nilai mutlak X sama dengan 4. Nilai mutlak X sama dengan 4 artinya adalah solusi dari persamaan tersebut bisa jadi X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 5. Maka ditulisnya di garis bilangan nilai mutlak X sama dengan yaitu 4. Solusinya ya ini. Kalau itu dalam penampilan saya ya langsung ya 4,4 dan itu bukan kurung biasa, tapi kurung
Nah, nilai mutlak ada juga ketidaksamanya, yaitu kurang dari dan lebih dari. Jadi kan ketidaksamaan seperti halnya di ketidaksamaan yang lain, ada. Jadi selesaikan dulu persamaan, baru kita tahu ketidaksamaan di mana. Ya, ketidaksamaan itu diantaranya di sini, dan di sini. Kita hanya tahu yang mana yang dari atau kurang. Simpelnya untuk nilai mutlak kurang dari 4, nilai mutlak X kurang dari 4 dia berada di tengah-tengah, yaitu X biasanya X di antara 4 dan 5. Untuk nilai mutlak X lebih dari 4, kondisi sudah dari yang kurang dari itu bisa dari negatif. Sisanya adalah yang positif dengan tanda. Maka nilai mutlak X lebih dari 4 artinya X lebih dari 4, maksudnya yang ini, dan gabung X kurang dari ini. Jadi kalau ada satu nilai mutlak X lebih dari 7, kalau saya sih nulisnya ya 7 lebih dari 7 kurang dari 7. Kalau misalkan kalau ini setelah bagaimana cara menulis yang jelas ya, sebelah kanan daripada yang sebelah kiri dari bilangan. Kemudian ada cara lain untuk menyelesaikan ini, menghilangkan nilai mutlak, yaitu dengan menguatkan. Seperti nilai mutlak X sama dengan 4 dikuatkan dari kuadrat sama dengan 1. Kuadrat sama 4 sama dengan 0. Jadi menjadi faktornya 4 X min 4 sama dengan 0. Maka titik pemecahnya yaitu min 4 dan sama saja. Jadi kalau sudah paham sama dengan dari pada min 4 positif dan negatifnya, kurang dari berada di antaranya, lebih dari berada di kanan kirinya. Nah, untuk formula ini sudah tidak perlu dihafal ya. Ini nilai mutlak lebih dari 0 berarti nilai mutlak X namanya akar kuadrat artinya sama juga positif ya, dari 0 maksudnya. Jika nilai mutlak X per C tambah Y per C, 2 tambah 3 tambah 2 sama aja, 2 tambah 3 tambah 4 baik positif atau negatif, kalau menempatkan hasilnya ya positif. X min Y, Y min X ya, 3 kurang 2 1 ya, 2 kurang 3 min 1 sama-sama dengan ya. 1 sama. Kalian juga sama bisa terpisah. Pembagian juga begitu. Untuk nilai mutlak kurang dari A, kurang dari 4 berarti dari 4 sampai salah ya, dengan tanda ini kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan berarti dari min A sampai A atau dari min 4 sampai A. Untuk nilai mutlak X lebih dari A, lebih dari 4 ya, X-nya lebih dari 4 gabung X-nya kurang dari min 6. Yang ke-9 bisa dikuadratkan 2 ya, itu boleh nilai mutlak daripada X per Y kurang dari nilai mutlak X. Kita kasih ini berapa? Kalau misalnya itu positif kedua-duanya. Kalau ini
digabung ini bisa jadi positif jadi kurang dari ini rumus segitiga ya. Mungkin perjalanan dua sisi daripada segitiga dari ini yang mutlak tambah Y kurang lebih sama dengan yang mutlak X sama dengan terlihat baik. Tapi tidak sama nilai mutlak di sini dulu ya, tidak samaan nilai mutlak kurang dari 0, jadi tidak ada ya. Paling kecil nilainya adalah 0 ya, berarti ini kosong. Kemudian bisa yang contoh kita tidak sama nilai ya. Lalu saya banyak order aja yang sudah diproses yang bisa dua X min 4 kita hindari ya. Nah, kalau hindari gimana caranya? Kita tulis 4 dari 4 lebih dari 4 ya ditulis ya. Jangan menggunakan cara paling sederhana berlaku umum dikuadratkan kedua ruas atau berlaku mau di kirinya ada nilai mutlak yang nilai mutlaknya di sebelah kanan atau dua-duanya kalau dikuadratkan kedua ruas. Tapi kalau cuma satu kita punya alternatif yang lebih simpel, maksudnya dengan definisi. Kalau kita mau kuadratkan harus nanti faktor lagi. Boleh aja tuh yang mana. Dua yang itu. Ini gabung ya. Masing-masing. 2X minum kita perlunya di sini ya. Min 4-nya kita hilangkan atau kita tambah kedua ruas. Kita ke kanan, kita simpulnya. 2X dari min 4 tambah 4 berapa? 0 ya. Kembali. Betul ya? Sama-sama dibagi dua ya. 2 berapa positif tidak merupakan tanda. Itu 2 ya. Beda dari sini. Beda-bedanya ya. Dan kita jadi plus 4 dikurangi dulu. Plus 4 dikurangi 2. Ini 2X dikali X dikali ini sebenarnya udah solusi ya dari duit saya
dari Ya. ini kan cara penulisan yang berbeda ya dari sayanya dari 3 sampai 1 satunya tidak ikut ya 3 gabung 3 tidak ikut sampai cara penulisan itu. Berikutnya 3x min 3 kurang dari nilai mutlak 3x kurang dari 3 kurang dari berarti di antara ya menghilangkan ini di antara berarti ya yang kita perlukan di X ya jadi ini kita tambah 9 karena X nya itu makanya ada di 1 kita bisa dengan simple menambah atau membagi kalau X nya ada di semua ruas nggak bisa karena dia akan mengubah tanda ini dibagi jadi bisa dengan mudah tambah 9 yang orang punya 6 yang berapa 9 ya misalnya 2 baik boleh tadi jangan ya itu X sama dengan ya X ya itu ini karena cara penulisan yang berbeda yaitu dari X kurang dari 1 kurang dari 1 kan dari ya tahu bilangan berapa itu dari sebelah kiri garis bilangan berarti 1000 dengan tandanya dengan sumber itu hingga sampai 1 yang bukan solusi kalau 1 yang solusi dia kurung ya. Ini juga mulainya dari 3 bukan 3 yang nggak ikut ya 3 kurung biasa karena bagi dari 3 kita nggak tahu berapa jadi yang nggak tahu bilangan aja bisa dituliskan bagi yang nggak tahu bilangan boleh tahu datanya di problem kita tuh datanya kita tahu tapi kadang kita nggak bisa mengumpulkan itu cuma membangun kota membangun keseluruhan kalau lihat video-video di China itu kan luar biasa biasanya kalau mereka di membangun kota
Karena untuk Indonesia itu maju dulu kalau itu khususnya wilayah itu akan saya senang dengan hak sosial dan juga saya kalau di saya ada yang pakai lagi. Di Aceh dulu ada kereta api, ada pabrik gula. Itu jasa Belanda. Tapi udah merdeka. Kalau ada orang yang seperti di Papua, dari seluruh kota, mau memberikan diri kan? Perlunya di mengelola Indonesia. Katanya ada, sekarang lihat video anak sekolah pakai ya telepon masa ada daerah Mereka jadi sejarah. yang terlihat secara salah satunya bantuan sosial jalan jadinya jalan 1 tahun berhasil jalan sejarahnya pasti ikut lalu juga kalau saya cerita teknologi jauh-jauh kalau nggak sampai basicnya lebih jauh ya tanya Pak kapan harus pakai burung yang saya tuh kapan harus pakai burung pelawak, burung siku sama burung burung biasa, burung pelawak itu kan artinya himpunan. Ya. Jadi dia apa namanya di kulit boleh jadi boleh saya itu boleh ini mengatakan himpunan dengan saya solusinya ya. Kalau burung siku sama burung biasa mengatakan dia kurang lari sama dengan atau kurang lari seperti hari ini kurang lari berarti dia mengatakan burung biasa. Adapun burung pelawak itu mengatakan himpunan aja dengan X anggota binaan beliau dan gitu. Jadi himpunan
jangan lebih besar daripada him. Atau dipisah ini. Oh, ini kan dari tanda ini dulu. Coba kan tadi dari definisi nilai mutlak X, nilai mutlak X sama dengan 4 tadi, kalau sama dengan dia berada di 4,4. Kemudian di sini enggak pada di 4 itu hasilnya 4 itu hasilnya juga. Kalau nilai mutlak X kurang dari 3, maka solusinya di sini maka di antara 4 dan ini. Kita nggak usah terlalu khawatir salah, tapi kita bisa menguji. Kita di sini kurang dari 3, masukin aja. Masukin aja di sini minus 3. Minus 3 yang belakang hasilnya di kurang dari. Di saya adalah ini nilai mutlak dari lebih dari apa? Nah ini dari sini kenapa dia digabung atau dipisah ke sini? Karena kalau yang lebih dari yang di sini yang saya taksir ini kurang dari negatif 4 dan lebih dari 4 tidak bisa ditulis dalam bentuk satuan. Itu dalam rangkaian. Gimana cara nulisnya di sini? X kurang dari sama dengan 4. X lebih dari 4. Kalau kita nulis itu kan ini, kita digabung ini. Gimana cara menggabung ini? Menggabung ini salah. X kurang dari 4, X lebih dari X dari ini dalam nulisnya kan salah kalau ini kan. Ya, kalau itu dan saya salah ini dari mana? Kirinya kan negatif, ini kan 4. Tidak bisa digabung. Harusnya kan ke kanan itu angka 4 itu makin ke kanan. Karena ini ya, kalau dia kurang dari sama dengan 3, tadi sesuai definisi ya, ditulis 3 dan ini 3 itu batasnya. Misal lebih dari sama dengan, oke, lebih dari sama dengan ini. Iya, jadi kurang dari temannya, kurang dari sama, lebih dari sama. Kalau ditulis di formula kemarin P per Q lebih dari L per S, ini kan bukan maksudnya lebih dari. Kalau bentuk umum itu maksudnya lebih dari boleh, lebih dari sama dengan boleh, kurang dari boleh, kurang dari sama dengan boleh. Itu namanya bentuk umum. Dia bentuk umum, orang nggak menulis semuanya. Ya, ditulisnya cuma satu. Kalau lebih dari, bagaimana kalau persamaan lebih dari? Sebenarnya kan tercakup juga di sini lebih dari ya. Kalau kurang dari gimana? L per S kurang dari B per terus kan? Jadi orang nggak menulis semuanya. Yang namanya bentuk umum. Kalau kurang dari sama dengan ya juga.
ditulis dalam satu formula. Jadi begitu, jadi karena orang nggak bisa menulis satu pernyataan itu sudah cukup mewakili semua tentu lebih dari sama dari ini ketika saya tulis dengan mutlak X pada lengkap dengan mutlak X pada lengkap berlaku juga dengan mutlak X pada lengkap. Artinya dari min 4 sampai 4 nanti 4-nya diikuti oleh solusi. Ya. Lagi. Dua X min 1 X min 2 2 X min 1 X min 2 bisa di situ apa dilakukan? Dikeluarkan kedua ya. Dikeluarkan kedua-dua pasti nilai mutlaknya hilang karena bagian negatif atau positif jadi lagi jadi positif. 4 X kuadrat kurang 4X plus 1 A min B kuadrat kurang 2 kali 2 kali kurang lagi sama dengan X kuadrat min 4X. Ya, ini bisa langsung kalau di sini menggunakan formula tadi A min B, A kuadrat tambah B kuadrat jadi A plus B menjadi A min B. Boleh juga itu ya. Tapi ya tadi sebenarnya kita mengerjakan sesuai dengan kita punya formula atau cara. Oleh simpelnya ini bisa dipindah ke satu ruas begini. Yaitu 4 kurangi 1 yaitu 3 itu 4X ya sama pada jadi 0 ya, plus 1 dikurangi 2 ini tinggal difaktorkan, faktor linearnya kan ada ya, jadi 1 dan min 1 titik pemecahnya. Tapi solusinya ada di tengah ini ya, kalau kurang dari itu posisinya di tengah. Ini kan pakai titik pemecah di uji lagi ya. Kalau uji ini pakai 0 plus 1 positif, 0 minus 1 negatif, positif kali negatif, kalau kita uji. Tapi kalau umumnya kurang dari sama dengan posisinya di tengah. Bergantian dan karena kurang dari sama dengan Pak, balik min 1. Jadi beberapa desainnya adalah dari ini kan tanda kurang dari sama dengan ya, diambil yang negatifnya kurang dari sama dengan itu dari min 1 sampai 1 dan penyelesaian dari min 1
sampai 1, kedua-duanya adalah sebenarnya solusi. Saya kalau menggunakan cara riset boleh juga ya, tapi ada ya. Kan itu pakai formula A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan angka B dari A kurang B kurang B. Ya, kalau kita lihat dari sini aja, yang lebih simpel, satu pasang aja. Kalau menggunakan cara di slide, yaitu tadi A kurang B tambah B dikali A kurang B, ini A tambah B, A dikurangi B. Yang ini titik pemecahannya sendiri, ini titik pemecahan. Hasilnya dirasakan dari 1 sama dengan -1. Tapi tadi balik lagi, sebenarnya kita bisa mengerjakan sesuai dengan yang kita punya. Baik. Cara terakhir di matematika, kalau soal model ini tadi langsung diuji aja. Jadi rentang cara terakhir. Persamaannya ini penampilan saya nanti kasih beberapa ya. Dia ada sini. Kan dari 2 sampai 7 misalnya. Oke, dari 5, 2 kali 5, 10 kurang 1. Nah, 5 kurang 2, 3. Kurang 3, 3. Nanti kita nggak salah. Salah. Berikut ini 3x min 5 x plus 1. Nilai mutlaknya hanya di satu rumus. 3x min 9 x plus 1. Nah, kita punya alternatif mengerjakan ini dengan mengkuadratkan kedua. Jadi yang paling simpel sebenarnya dikuadratkan. Dia melakukan di sini istilahnya dilakukan sesuai dengan definisi. Jadi ini dipisah dulu. Nilai mutlak 3x min 9 nilai 3x min 9 karena 3x min 9-nya lebih dari sesuai dengan definisi tadi. Nilai x kalau bisa lebih dari 1. X bernilai negatif x karena x-nya kurang dari kalau sudah hafal langsung lihat bawahnya 9 diselesaikan yang mana dulu ya? Ini 3x min 9 lebih dari sama dengan berarti 3x lebih dari sama dengan 9 x lebih dari sama dengan 3. Terus ada hitung x kurang dari 3. Pasti tanda aja x lebih dari sama dengan 3 kurang dari baru diselesaikan persamaan ini di slide berikutnya. Nah, persamaannya ini ada 2, bisa 3x min 9, bisa 9 kurang 3x dibatasi. Tuh x kurang dari 3. Tuh
lebih dari B. Untuk X kurang dari 3 yang digunakan ini. Kita kurang 3. Gantilah ini dengan 9 kurang 3X kurang dari sama dengan X plus kan. Ini boleh pindah ruas ke kanan atau saya tuliskan aja kecuali tidak dengan perkalian bilangan negatif itu yang merupakan kalau diulang kali yang positif kita pindahkan yang kanan ke kiri min 3 min 1 berarti min 4x kalau dari suara 1 min plus 9 pindah kanan min 9 1 dikurangi 9 min 8 dibagi min 4 baik. X lebih dari sama dengan 2, tapi X kurang dari 3. Berarti ya, sudah dibatasi di awal kan, untuk X kurang dari 3, solusinya X lebih dari sama dengan 2. Berarti yang pertama itu adalah dari 2-nya itu sebagai solusi sampai 3 untuk X lebih dari 3 X lebih dari 3 untuk X lebih dari 3 pakainya 3X min 9 ganti ini menjadi 3X min 9 di dalam ke kiri jadi 2 dalam sekarang dari X dari 2 nanti benar saya adalah itu adalah dari 3 ya, yang sudah mulai itu sama dengan jadi makanya tidak sama dengan ketiga di sini 0 itu sudah ada berada di sini jadi dia akan melingkupi keseluruhan garis bilangan jadi 3x min 9 lebih dari sama dengan 0 kurang dari ya, seperti hari ini garis bilangan kalau min x lebih dari sama dengan 0 maksudnya dia sudah di cover belakangannya untuk sisi sebelah kirinya cukup x kurang dari 0 itu sebenarnya bisa masuk ke sini cuma didefinisikan dimasuknya di posisi kalau kita seperti yang tadi kenapa ini kurang dari sampai 2 boleh ya karena hanya cukup 1 digunakan bilangan yang lainnya kan 1 digunakan angka 1 juga dibagi min 4 ini ya karena kita perlunya nilai x-nya bagi min 4 karena kita tentunya x-nya ada dari ini jadi simpulan saya ini adalah gabungan dari 2 ke 3 ini tidak masuk solusi 3 ke 5 3 di sini masuk solusi maka digabung 2 3 ke 5 adalah 2 kali itu 2
Baik. Pak, bagaimana kalau kita selesaikan yang kuadrat? Oke, ada mungkin ya. Ya, itu 9. Yang paling simpel, kalau kita nggak bisa menggunakan definisi, kita gunakan persamaan kuadrat di luar kelas. Itu udah simpel. Kalau ini sebenarnya agak sedikit. 3x minus 9 kurang dari sama dengan x besar. Kita coba kerjakan dengan sama kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas. 9 x kuadrat, ya. 2 kali 3 kali 9. 9 berapa? 4 ya. 4 plus 1 plus 2x. Dan aja 9 kurang 1 54 2. Tambah 1. Kelihatan kebelakangan kayaknya. Berapa? Kuadrat. Lima dan 2 ya. 5 2. Langsung bikin garis belakang. Ini sama dengan 2, ini sama dengan 5. 2 jadi pilih 5-nya di kanan, negatifnya di tengah. Jadi orang garis belakang belakang. 2. Jadi ya, ada yang lebih simpel. Ini akan dibagi-bagi dari yang kita bisa dari memulainya dari definisi. Kalau udah 2 ruas tuh lebih mudah menggunakan kuadrat. Kalau ada yang lebih dari, ada yang di sini. Ada yang lebih dari sama dengan 5, kurang lebih. Jadi ada soalnya. Ada yang baik gimana? Ada soalnya. Supaya dari kopi kita coba. Ini kemarin nomor 7. Kemudian 7 ya? Iya. Sekarang kita coba yang nomor 6. Kalau yang nomor lain silakan dimasukin saja ya. Sebagai obat di harapannya ya, kalau beda ruang pindahkan ke satu ruas dan satu ruas kemudian menggunakan beda sama kan. Setelah menyamakan tersebut dilakukan sederhanakan dengan menjadi faktor linearnya. Nah itu sudah melalui 3 tahapan. Yang menuju sekarang yang pertama ya. Yang pertama x plus 2 kuadrat dari x min 1 yang mana x min 1 x min 3 plus 1 ya. X min 3 x min 1 sama ya. Itu kan. Nah, ya.
Oke, ini sudah tinggal tahapan, langsung titik pemecahnya, yaitu X sama dengan 2 di sini, ya, di X sama dengan 1, ini X sama dengan 3, dan X sama dengan 1. Berapa titik? Dari yang paling kiri, B2, B1, 1, ya. Nah, kita ambil, nah ini tandanya lebih dari. Kita tidak perlu buatkan. Kalau lebih dari sama dengan 0, buatkan ke semuanya, bagian bawah. Karena ini lebih dari, ini 2 ada kosong semua. Ambil X sama dengan 0. Sini. Boleh yang lainnya, 2 boleh, 4 boleh. Min 1,5 ya boleh juga rajin. Min 3. Paling simpelnya di 0. Ambil titik uji X sama dengan 0. 0 plus 2 positif. 0 min 1 negatif. Lagi 0 min 3 negatif. 0 plus 1 positif kali negatif ya, yang negatif di sini berarti kok bergantian tanda kecuali di X sama dengan min 2 positif negatif positif negatif bergantian tanda kecuali di X sama dengan min 3. Ambil X sama dengan min 3. Jadi min 3 plus 2 min 1 kuadrat min 3 plus 1 min 4 min 3 min 3 tapi min 3 plus 1 dipangkatkan pada 3 min 3 plus 1 min 2 dipangkatkan 3 negatif min 2 min 2 min 2 min 8. Di atasnya negatif, di bawahnya positif. Kalau yang mengerjakan, ya. Ini di langsung aja ya, kalau saya nggak kerjakan tadi udah ada gambarnya. Kurang 2x min 1 kurang dari 4 berarti di antara min 4 dan 6. X plus 6 lebih dari 6 berarti X plus 4 lebih dari 6 gabung atau X plus 4 kurang dari 5. Ini dikeluarkan kedua loh. Ini dikeluarkan kedua ruas. Dan dipindah yang kanan ke kiri. Lalu selesaikan faktor diingatkan. Kemudian ini juga sama ya. 3 per nilai mutlak X plus 2 dibagikan kedua loh. Setelah dibagikan dipindahkan. Kalau udah dibagikan nilai mutlaknya hilang sisanya selesai dengan cara berdasarkan atau tidak sah. Yang ini X kurang dari sama dengan 2x min 1 kurang dari 6. Nah ini karena ada 2 variabel, sedangkan masing-masing terpisah. Yang ini dulu sekali, ya. Baru yang ini, karena dia harus berlaku keseluruhan,
maka diambil irisan yang pertama dan yang kedua. Nah, ini X kurang dari dengan mutlak 2X min 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lebih mudah dikeluarkan. Ya. Keluarkan X kuadrat tambah 2X min 1. Yang ini lebih mudah dengan definisi 2X min 1 kurang dari 6. Berarti 2X min 1 kurang dari 6 lebih dari ini. Solusi di sini iris karena berlaku semua ya. Diambil irisan. Yang ketujuh sama juga. Ada 1, 2, 3. Tiga-tiganya punya variabel X, punya variabel Y, punya variabel Y. Akan berpisah. Ini sendiri, ini yang kanan sendiri, baru diambil irisan. Karena berlaku semua. Kalau berlaku semua diambil irisan. Yang terakhir di sini ya, kan 2 dikali kuadratnya. Down ya. Ya. Ya, betul yang mau belajar. Ini adalah langsung ke kita masuk ke samaan garis samaan garis umumnya ditulis dengan Y sama dengan X plus Y bisa AX plus B bisa atau juga AX plus BX plus C sama dengan 0 bisa. Jadi pada intinya persamaan garis linear dia bentuk cirinya adalah variabelnya itu berangka satu dan tidak ada perkalian antara variabel. Misalkan kali Y sama dengan 5. Ini kan pertemuan garis karena ada pertanyaan paling. Jadi bentuk umumnya daripada umumnya bentuk umum dari persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus Y di sana ya. Dan tulis di sana yaitu AX plus B atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Oh, Y sama dengan 5X plus 7. Nah, ada orang yang menuliskan kalau ini sama ya. Mau ditulis MX atau AX sama. Maksudnya kalau ditulis di sini itu biasanya berbicara tentang gradien pemilihan garis. Ini nggak ditulis seperti MX juga, ini artinya juga gradien yang sama. Cuma ditulisnya AX plus. Ini gradiennya. Gradien adalah pemiringan garis. Apa maksud pemiringan? Kalau dia datar, pemiringannya 0. Kalau dia panjang, pemiringannya Y. Kalau dia menurun, jadi kalau dulu di sekolah dulu apa?
Turunan pertama yang bagian kemiringannya. Setelah dari puncak kemiringannya 3 turun lagi kemiringannya. Garisnya oleh parabola dari sini. Nah, ini namanya persamaan garis ditulis secara eksplisit. Secara implisit ditulisnya begini, yaitu bisa diluaskan 5x ini y tidak ada 7 ya semua itu ada yang berbentuk implisit. Parabola misalkan ditulisnya x min kuadrat ya 26 itu prinsipnya yaitu kuadrat tambah dx cara penulisannya. Tapi intinya dari sini bisa ubah ke sini, dari sini juga bisa ubah. Dari sini bisa ubah ke sini, dari eksplisit bisa ubah ke implisit, dari implisit juga. Kenapa umumnya menggunakan y sama dengan? Ya karena perspektifnya tadi y itu adalah outputnya dan x adalah inputnya, nilainya. Kan bisa juga ditulis x sama dengan kan? Kalau ini x sama dengan 5/7 y kurang 7 ya. Bagi di y kurang 7 bagi di so x sama dengan y per 5 bukan sama garis juga. Karena kalau ditulis kayak gini jadi bingung, ini sama garis di pangkatnya tetap 1, tidak ada perkalian. Untuk mendapatkan garis, kita membutuhkan 2 titik belanja di bidang baru bisa dikalikan atau hanya 1 titik. Tapi kalau kemiringannya berapa? 0, berarti enggak. Kemiringannya 1 ya. Kemiringannya negatif. Jadi membuat garis itu dibutuhkan 2 titik atau 1 titik dengan kemiringannya. 1 titik tahu nggak kemiringannya? Kalau kita tahu, baru kita bisa. Kalau cuma 1 titik tanpa kemiringan, jadi modal si garis itu adalah 2 titik atau 1 titik dengan kemiringan. Sini sudah ada tadi M itu adalah gradiennya, kemudian K itu disebutnya nilai. Nilai intercept itu nilai cantik. Kita ambil aja contoh di sini y sama dengan 2x plus 1. Y sama dengan 2x plus 1. Waktu kita sekolah dulu di sana, buat garis, kita ambil titik kosong kan? X sama dengan 0. Nanti Y-nya adalah 2 kali 0 dan 1. 1 titiknya adalah 0,1. Ambil titik kosong. Yang satu lagi Y sama dengan 0 ya. Itu kalau Y sama dengan 0 ini yang 0. 0 sama dengan 2x plus 1. 2x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min setengah ya. Nanti min setengah 0 ya. Betul? 1,0. Nah, baru kita bisa, kalau udah ada 2 titik, baru kita bisa gambarkan garisnya, yaitu 0,1 dari sini.
Kalau ini di X, satunya di Y ya. Min setengah kemana? Min setengah di X, Y-nya yang 0 ya. Dari sini. Sudah ada 2 titik ya. Nah, kenapa di skala ambilnya X sama dengan 2? Karena ambil gambar di gambar aja. Boleh nggak? Titiknya lain boleh. Oh, Y sama dengan 2X plus 1. Kita ambil X sama dengan 1 boleh. 2 plus 1? 2 plus 1? Ambil titik lain, X sama dengan 2 boleh. 2 kali 2? 4. 4 plus 1? 5. Y sama dengan 1. Ada 2 titik. 1,3. 2,1. 2,5. Nah, hanya titiknya itu di luar daripada B dan tapi boleh juga, cuma enggak. Mungkin kalau kita gambar manual, tidak akurat di sini, karena kita gambar manual. Kalau secara program, bebas saja titiknya sebenarnya. Jadi karena sudah ada 2 titik, jadi kebiasaan untuk ambil dengan nol, itu dulu karena kita tidak terlalu paham. Itu maksudnya gimana? Kenapa harus sebenarnya nggak mesti boleh sebarang buat, karena modal kita membuat kita cuma 2 atau 1 titik bagian. Kalau ingin presisi di sumbu Y baru kita ambil X-nya. Atau Y-nya sebenarnya. Kalau gradien apa? Gradien itu kemiringan M yang dimaksud tadi Y sama X plus Y ya. Kemiringan garis yaitu selisih daripada Y dibagi selisih daripada. Jadi bagi punya 2 titik. Ya, titiknya itu 1, 3, 2, 5. Ya, maka kita tulis X1, Y1, X2, Y2, 5 dikurangi 3, Y2 dikurangi 1, Y2 dikurangi 5 dikurangi 3, 2 dikurangi 1, ada yang terbantu secara visual, ya. Ada juga yang tidak bisa. Ini secara visual dan jelas dia nggak lihat. Jadi dia positif. Kalau kita dapat yang kemiringan yang negatif, tadi hitungan kita salah. Ya. Definisinya yaitu selisih daripada delta Y dibagi dengan delta. Contoh soal sudah diketahui 1,3 dan 3,1. Artinya seperti saya katakan sudah diketahui dari awal 1,3 dan 3,1. Kita sudah punya 2 titik, pasti kita bisa buat persamaan garisnya. Untuk menentukan persamaan garisnya ada beberapa cara. Kalau kita punya titik 1,3 dan 3,1, kita mau mendapatkan gradiennya dulu atau enggak? Kalau ini dia menggunakan gradien, berarti dia pakai dulu N dari delta Y per delta X, selisih daripada di garis ini X1 dan X2 selisih daripada ya, ini kalau 1 ini bisa kita pasang 2 karena nanti boleh dari X1 saja pakai. Kalau di sini X1 di sini X1 2 ini selisih daripada ini dikurangi selisih daripada ini.
Nah, kita mau dari sini boleh, dari sini nggak boleh. Ya, 3 kurang 1. 1 dikurangi 3 kurang 1 4 plus 3 plus 1 4 dan 2 itu 2. Ini nggak ada angkanya, ya. Yang ada di sini nggak ada angkanya. Ya. Hasilnya adalah min. Berarti adalah min 2. Itu angkanya. Ini nggak ada angkanya. Min 2. Bagiannya. Sudah dapat bagiannya, langsung masukkan ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan min 2x plus J, mx plus J. Ya. Baru dicari nilai J-nya. Dari mana nilai J? Ya sembarang. Input aja 1,3 atau 3,1. Kalau 1,3 berarti 3, kemudian min 2 kali 1. Oke, min 2 nya pindah ke kiri 5 ya. Itu J sama dengan B. Jadi persamaan B sama dengan min 2x plus 5. Kalau di awal yang di bagian 3-1 dan 2-1 itu apa? yang di awal yang 3-1 3-1 dan 2-1 itu bukannya 2-1 jadi itu kurang di sini itu tadi -1 dikurangi iya iya. Terus kamu betul kamu saya. Jadi itu yang kita tadi ya bagus ya. Ada yang protes kembali. Ya nggak ada yang kembali di sini. Kita itu milih X1 dan X2 itu bebas. Ya. Bukan berarti X1 itu sebelah kiri daripada X2. Ya. Kalau saya nulis begini kan sama aja. X2, X2, X1, 1. Ya, itu di rumah yang 1 itu kan ada titik pertama dan titik kedua. Misal ada 1 titik. Siapa yang memberi label itu? Kita. Jadi kita memilih yang mana sebagai X1, Y1, ya. 2, 2. 3, kata ini lurus itu bukan ini apa? Jadi selisih daripada nilai Y dibagi dengan selisih daripada nilai X. Makanya tadi bingung kan? Kenapa saya nulisnya 3 kurang 1? Saya mulai langsung dari sini. Kalau di itu kan dari sini mulai ya. Min 1 kurang 3, 3 kurang 1. Ya, kalau saya mulai dari sini ya boleh aja. 3 kurang 1 per 1 kurang pasangannya nggak boleh salah. 1, Y1 itu. Kalau saya anggap ini X1 berarti apa? Ini seperti X1 ini X2. Kalau saya anggap ini X2, urusannya ini X2 ini X1. Jadi langsung 3 kurang 1. Jadi saya tidak pernah yang mana ya X1-nya, yang mana ya X2-nya, enggak selisihnya ya. Ya. Dan terbukti nggak salah ya. Jadi itu yang dikatakan konsep. Konsep itu diuji kenapa? Menguji konsep itu lama kan? Karena besaran konsep itu berarti kemudian kereta api itu dia
Kereta api itu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang oleh petugasnya. Jadi dia dikalibrasinya kita. Lalu itu ada fluid ya. Selain fluid, dia harus memberikan tanda. Fluid itu sudah terdengar. Ya, tanda itu terlihat. Ya, ada satu lagi gerak. Itu padahal pekerjaan itu pekerjaan yang mudah. Ya, harus dikuatkan dengan berbagai macam proses sejarah ya, memastikan bahwa tidak salah. Karena kejadian salah ya. Berulang lagi yang di tabrak muka ya. Tabrak muka itu adalah kesalahan paling bodoh. Kereta api itu tabrak muka. Orang dulu itu ada sistemnya, sistem mata tertentu. Jadi yang lewat itu harus bawa apa namanya? Ada semacam kayak tongkat atau gelang atau apa gitu. Ya, menunjukkan bahwa dia yang berhak menggunakan jalur itu setelah dia lewat, baru dia berikan ke yang sebelahnya. Ini kalau bertemu dua kereta api, ya, yang diberikan gelas, diberikan tanda tongkat atau gelang itu, dan dia yang berhak lewat jalur itu. Kemudian setelah dia lewat, dia berikan ke sebelahnya. Dia memastikan tidak ada yang lewat itu model lama. Model itu udah nggak dipakai, diganti dengan teknologi dalam ya itu. Tapi masih terjadi dalam kendaraan lalu beberapa kesempatan masih banyak yang tabrak muka. Ya, motor sama motor itu lebih mudah lagi. Ya, motor sama motor. Kalau saya tuh menyampaikan kalau di jalan raya itu bukan dari siapa benar, ya. Dari aman. Kalau ini orang-orang udah galau-galau, minggir, udah. Bukan dari siapa benar. Oh ini kamu masuk ke jalur saya, aku nggak peduli kalau udah tabrak. Ya. Coba lihat di kita ya. Kalau kecelakaan itu terjadi, itu tidak parah, nanti ribut. Ya, ribut apa? Siapa yang ganti siapa? Tapi kalau kecelakaannya parah, nanti ribut. Apa namanya? Ya kan? Jadi pengen kecelakaannya parah atau nggak parah? Kalau terjadi. Ya sesuai dengan keselamatan ya. Kalau dia banting setir, kalau nggak selamat, kalau banting setir selamat. Tapi yang khususnya kendaraan motor ya, paling banyak dari korban. Orang kecil itu paling banyak dari korban, dan termasuk paling banyak yang membuat kesalahan itu orang kecil. Ya, bukan kalau dilihat urutannya, kendaraan kaki, sepeda, motor, mobil, dan seterusnya. Yang paling banyak terjadi kesalahan itu adalah pejalan kaki. Ya, pejalan kaki itu nggak pernah dia nyebrang tempat seharusnya. Walaupun ada, ya ada jembatan layang, ada walaupun ada dia sering nyebrangnya di tempat bukan ini. Tadi bermotor, bukannya gitu. Kenapa motor lebih mudah ya? Bisa balik arah, ya kan? Jadi pejalan kaki paling banyak yang melakukan kesalahan bukan motor. Kalau nggak percaya, datang di
tempat keramaian di Gazebo di mana? Coba lihat di lampu merahnya, betul nggak? Pasti jalan kaki. Lampu merah itu dia masih jalan macet. Jalanan macet, lampu masih merah, lampu udah hijau. Ya, udah hijau. Jalanan macet, dia bisa jalan, dia nggak peduli lampunya. Jadi sebenarnya bukan berarti orang yang semakin atas itu dia orang salah itu. Dapat dikoreksi lagi. Karena kan orang yang bawahnya juga banyak juga. Produksi di kita itu kita ya nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Kalau mau bukti ya memang dari paling bawahnya juga dari itu. Kalau kita itu bukan Indonesia itu. Bukan Indonesia itu, soal hilang produksi bukan Indonesia. Jadi semua yang mewakili daripada simbol itu adalah konsep dalam berpikir mindset atau dalam mindset. Bukan sekedar apa ya? Tadi sepasang X1, Y1, X2, Y2, saya berikan contoh langsung pikiran kita dari urutan. Bukan urutan itu kita terserah kita mau jadi intinya. Kan nggak dibilang X1 kurang dari X2, baru dia urutan. Kalau lain, lalu yang kiri dia disebut X1, yang kanannya X2, selama nggak disebut. Kalau masalah peraturan, Indonesia jagonya peraturan, bang pelaksanaan nggak ada. Ini caranya sama ya. Tadi didapatkan dulu gradiennya, ya. Di substitusi. Nah, ada cara yang kedua. Kita mendapatkan gradiennya 1,4, 2,1. Kita sudah tahu persamaan garisnya, yaitu dia sebenarnya A plus B atau M plus D bebas, ya. Langsung saja di input X-nya 1, B-nya 4, berarti 4, A tambah B 1 ya. Titik yang kedua 2,1, 1 sebenarnya 2A. Jadi 1 dikurangi 2, 1 atau beda, 1 adalah A sama B. Sudah dapat A sama dengan min 3, B sama dengan min 3A. Jadi kita perlu min 3X, min 3X plus B ya. Dan kita perlu B-nya sudah di 1,4, 3 kali 1, B-nya sama dengan ini kita ke kiri, ya, ya, B sama dengan min 3X plus. Jadi ada dua alternatif, kita nggak perlu mendapatkan nilai gradiennya, kita langsung masuk definisi aja 1, 2, dan kita selesai. Itu alternatif yang kedua. Kemudian, ya, dalam garis ya. Kemudian persamaan kuadrat.
Jadi persamaan garis itu 2 titik, persamaan kuadrat naik dari 1 titik, dari 81 2 titik, jadi 3 titik. Diperlukan 3 titik baru kita bisa membuat persamaan kuadrat. Ditulis bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dia menjadi persamaan kuadrat karena ada angka tertingginya. Ya, maka ini A-nya yang tidak boleh 0. Maka ada persamaan kuadrat itu Y sama dengan X kuadrat saja. Nilai B dan nilai T-nya tidak ada. Ada Y sama dengan X kuadrat plus 5. Nilai A-nya ada, T-nya ada, B-nya juga ada. Ada yang Y sama dengan X kuadrat plus 2E, nilai T-nya tidak ada. Ada juga bukan begini, tapi X sama dengan A Y kuadrat tambah kuadrat. Ya. X sama dengan A kuadrat tambah B. Ini kan hanya simbol aja. Kalau nanti biasanya seperti ini, kalau ini X sama A kuadrat tambah. Tapi yang umum yang begini ya, dalam bentuk tulisan, iya. Bila A lebih dari 0 terbuka ke atas, A kurang dari 0 terbuka ke bawah. Apa maksudnya terbuka ke atas? Parabola terbuka ke atas dia punya nilai paling kecil, nilai minimum. Ya. Nilai minimum itu perspektifnya ada di sini Y. Kalau kalau kanan atas positif negatif. X lebih dari 0, X kurang dari 0. Kalau ini maksimum minimum. Parabola terbuka ke atas dia punya nilai paling kecil atau minimum. Parabola dari ke bawah dia punya nilai yaitu untuk A kurang dari 0. Ini gambarnya. Yaitu kalau ini punya nilai minimum, ini punya nilai. Kemudian ini cara menyelesaikan akar. Apa yang dimaksud dengan akar? Dan persamaan kuadrat adalah solusi. Solusi tersebut dalam persamaan kuadrat ada berbagai macam kata yang disebut dengan solusi itu dia 2 solusi di sini. Ya. Ada yang satu solusi itu yang menyentuh saja. Ada yang tidak memiliki solusi. Yang kita katakan dia ingin positif. Dia selalu di atas. Dia selalu positif. Kirinya kalau di sini dia kuadrat sempurna, contoh dia sama dengan X kuadrat, dia sama dengan X kuadrat, dia sama dengan kuadrat sempurna. Kalau bukan kuadrat sempurna, dia sama dengan X min 2, X min 5, berarti titiknya 2 dan 5 itu juga. Dari pertokan. Nah, yang ini sama sekali tidak bisa dipertokan. Jadi kalau nggak bisa dipertokan, ya dia definisi positif. Kalau nggak definisi positif, definisi negatif. Nah, ada cara untuk menentukan mengetahui ya definisi positif atau negatif ya. Kalau dia nilainya kurang dari 0, berarti dia definisi. Ya, tetapi kalau negatif kalau dia 2 kali satu kalinya tidak pernah menyentuh terus solusi atau akar. Ini contoh soal di sini
menggunakan rumus ABG tadi min B plus minus akan B kuadrat tapi ini pilihan terakhir ya. Pilihan awal itu difaktorkan lebih mudah ya. Ini bisa difaktorkan itu min 3 plus 2 min 3 plus kuadrat min X min 6 sama dengan 0 difaktorkan dari 6 yaitu 3 dan 2 di sini 1 berarti min 3 plus X sama dengan 3 X sama dengan tentang rumus ABT boleh, tapi rumus ABT ini rumus 1, 2 ini digunakan apa? Kalau dia bilangannya bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan itu kalau bilangan pecahan spesimen ya. Kenapa? Karena nggak bisa difaktorkan. Tapi jangan kita pakai juga ya. Mungkin kita menggunakan tentang X kuadrat minus X minus 7. Gimana caranya? Nah, kemudian kalau nilai terbuka ke atas dia punya nilai maksimum, punya nilai minimum. Nilai minimum itu kita belum ketahui di mana. Nilai minimum itu terbuka ke atas. Nilai minimum itu kita belum ketahui di mana. Nilai ini, tapi nilai itu kita tahu. Yaitu di posisi X dengan min B per 2A. Yang nilai minimum itu nilai minimum. Jadi di setiap persamaan kuadrat itu ada nilai maksimum atau nilai minimum. Tapi X kita sudah tahu itu min B per 2A. Contohnya Y sama dengan X kuadrat min 2X plus min 2X min 8. A 1, B min 2, C min 8. Nah, kita langsung tahu posisi X-nya, yaitu min B per 2. Min B-nya 2 per 2 kali 1. Berarti plus 2 kali 2. Kita udah langsung tahu di X sama dengan belum tahu nilai Y-nya. Jadi substitusi X sama dengan 1. Pertama 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 2. Min segi X sama dengan 1. Jadi Y minimumnya yaitu min segi pemisahan keadaan B. Keadaan B yang ini. Pemisahan keadaan B-nya. Y sama dengan X kuadrat min 8. Ya. Keadaan nilai B-nya. X sama dengan min B plus 2A. B-nya kan tahu ya? Pasti dia berada di X itu di sini. Garis X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nilai Y-nya berapa? 0 kurang 8. Berarti min 8. Nanti di sini. Nah, sekarang membuat menggambar grafiknya ya. Tadi menggambar grafik dari persamaan kuadrat diperlukan berapa titik katanya? Di 3. Karena apa? Garis 2. Parabola 3. Kenapa perlu 3? Ya perlu lengkung. Ya. Nanti ada 3 titik juga. Lalu dia sejajar terus jadi garis juga. Ini persamaan kuadrat 3 titik yang tidak sejajar. Nah, ini langsung aja X kuadrat min 2X plus
Masih sama dengan persamaan garis tadi. Ambil X sama dengan 0. 0, 0, 8. Berarti Y sama dengan 8. Ambil Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X plus 8 dan itu selesai. Di 8 ya kalau misalnya 8 bangun 8 ya min 4 plus berarti X sama dengan 4 X sama dengan sudah ada 3 titik 0, min 8 4,0 dan min 2 dalam parabola sama kuadrat itu selain 3 titik itu pentingnya adalah titik minimum maksimal tadi karena dia menjadi patokan untuk naik turunnya. Tapi bisa kita gambarkan dulu. Kita akan tahu maksimum minimumnya. 0,8 0,8 ini 4,0 1, 2, 3, 4 4,0 min 2,0 1. Nah, persamaan kuadrat dia paralel simetri dari min 2 sampai 8. Berarti tengah-tengahnya gimana? Ya, 1, 2, 3 1, 2, 3. Jadi ini sama dengan 1 titik puncaknya. Karena kita hitung X sama min B kan? Maka min B min 2 per 2 kali 1. 2 per 2. Dari sini juga kita udah bisa lihat. Di sini min 2, di sini 4. Dan tengah-tengahnya 1. Puncaknya masih di 1. Nah, kita hitung juga. Nah, kalau dari sini X sama dengan 1 masukkan ke 1 kurang 2 8 itu ini lebih 1 min 9. Kita perlu ini langsung 1, yang paling penting titik puncaknya dulu. Kalau yang 3 titik ini bebas gimana pun. Kan yang paling mudah kita ambil yang 0 sama seperti persamaan garis. Yang mudahnya yang 0 apa langsung bisa dibuat di sini. Kalau kita ambil yang 1 misalkan 1 sudah di sini, kita ambil 2, oke? X sama dengan 2, ini sama 2 kuadrat 4 min 8. 2,8 di sini titiknya 1 titik 2 titik kita cukupkan. Jadi 3 titik nggak mesti titik di sini. Tapi kalau kita udah tahu titik puncaknya dia simetri. Udah tahu sini berarti simetri. Ada pertanyaan? Ya, persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dengan pusat dan jari-jari A. Pusatnya A, B, jari-jari F. Ditulis dengan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan contohnya X min 2 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 25. 25 itu adalah bukan jari-jarinya. Dan ini kan R kuadrat ya. R kuadrat sama dengan 25.
yang diperlukan adalah R-nya. Berarti 5. Ya. Itu 5. Pusatnya 2,12. 5, 1, 2, 3, 4. Pusatnya susah. Jari-jarinya 5. Jari-jari kalau dihitungnya yang paling mudah yang ke atas sama ke atas. Kalau menghitung di sini ya. Ini berapa tadi? 2 ya? 2. Berarti kalau jari-jari yang 5 tambahin 3. Nah segini. Atasnya segini. Bawahnya juga 5 ya? 2, 3, 4, 5. Nah segini aja udah tahu. Langsung aja kan? Coba kalau gambar ini. Ya segini udah tahu kan? Kan tulisannya di sini. Yang jelas dari yang dimaksud dari 5 kan di sini, di sini, di sini. Kan? Ya. Kalau kuadrat tambah sama kuadrat, berarti pusatnya 0,0. Nah, yaitu di pusat daripada abscissa ya. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Berarti jadinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat. Ya. Oh ini persamaan lingkaran x min a kuadrat tambah y min b kuadrat. Ini persamaannya ya. Maksudnya adalah ini pusat daripada lingkarannya. Ini x min a, x min 2, pusatnya itu 2. Justru kalau x plus 2 kuadrat tambah y plus 5 kuadrat sama dengan 25. Ini pusat lingkarannya berada di min 2, min 5. Ya, karena samaannya x min a, yang di pusatnya adalah a, bukan min a ya. Ya, kalau ini x plus 2 pusat lingkarannya adalah ini kan tulis ulang ya, x min 2. Sehingga pusat lingkarannya adalah di min 4 dan min 5. Oke, sebelum yang lain ini pusat lingkarannya 1,0. Jadinya tuh ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Kalau ditulis ulang y kuadrat sama dengan 25 kurang x kuadrat. Kalau saya faktorkan y kuadrat menjadi y saja, nanti plus minus ada 25 kurang mana yang masuk y plus. Ini x plus. Ini x min, ini y plus, ini y min. Jadi yang dimaksud y sama dengan plus 25 kurang x kuadrat adalah kalau saya tulis ini min atau 25 kurang x kuadrat, kalau kebalikannya saya tulis x sama dengan akar 25 kurang y kuadrat positif, berarti yang ini. Kalau saya tulis x sama dengan min akar 25 kurang y kuadrat,
Di mana ya sampai mana? Apa? Jauh banget, Pak. Jauh banget. Terima kasih ya.